Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat rahmat dan ihsannya di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ilmu, dalam majelis ibadah yang mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa kita dan dipermudahnya hisab kita nanti di hari kiamat. Allahumma amin ya rabb. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wasiyatus Sughra yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Wasiat Syekhul Islam kepada seorang alim ulama, Abul Qasim As-Sabtil Maghribi, ya, atas pertanyaan yang beliau ajukan kepada Syekhul Islam, bagaimana agar baik agama dan dunia seseorang. Kemudian Syekhul Islam menyampaikan wasiat Allah dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baik agama seseorang adalah dengan dia menjaga ketakwaan kepada Allah, dan ketika ada kekurangan dalam dia menjaga ketakwaan kepada Allah, maka perbaiki dengan memperbanyak amal. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Karena dengan amal disebutkan 4 hal yang dapat menggugurkan dosa. Karena dengan amal di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa seorang hamba, ya, amal hanyalah sebab seseorang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Di sana ada beberapa hal lain yang dapat menggugurkan dosa. Syekhul Islam hanya menyebutkan 4 dalam wasiat beliau. Apa saja itu? At-taubah, istighfar, amal saleh, kemudian sabar ketika mendapatkan musibah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, akmalul mu'minina imana, seorang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang mulia itu ada 3. Apa saja itu? Telah disampaikan pada pekan lalu. Yang pertama apa? Nah, tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, wajah yang berseri. Barakallahu fikum. Kita masuk insyaallah pada poin yang kedua, pertanyaan kedua dari Abul Qasim As-Sabtil Maghribi kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yaitu tentang amalan
terbaik setelah amalan wajib. Ya. Naam, wa yunabbihani ala afdhalil a'mal as-salihah ba'dal wajibat. Dan tolong beritahukan kepadaku amalan soleh yang itu paling afdol setelah amalan wajib. Nah, berbeda ya ketika seorang ulama bertanya pun dengan fikih juga. Seorang ulama ketika bertanya dengan fikih juga. Beliau berkata amalan terbaik setelah amalan wajib, karena memang tidak ada yang bisa mengalahkan amalan wajib dari amalan-amalan sunnah. Baik. Kita baca. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa amma ma sa'alta anhu min afdhalil a'mal ba'dal fara'id. Sedangkan yang kau tanyakan tentang amalan terbaik setelah amalan wajib. Baik. Jadi amalan yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling besar pahalanya adalah amalan-amalan wajib. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan ibadah, yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Di sini ya. Jadi hadis qudsi ini jelas menyatakan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan-amalan wajib. Amalan wajib pun terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya fardu al-ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Yang lebih besar pahalanya tentunya yang fardu ain. Kemudian setelah itu yang fardu kifayah. Contohnya, kalau yang fardu ain adalah sholat 5 waktu. Nah, kalau yang fardu kifayah, sholat jenazah. Nah, seperti itu. Nah, itu urutannya. Baik. Di antara ilmu agama pun ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya bisa jadi fardu kifayah. Baik. Yang fardu ain apa? Tauhid, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Tentang sifat sholat. Yang itu harus tentang taharah, tentang sifat sholat Nabi, yang itu wajib untuk kita ilmui, ya, dari ibadah yang setiap hari kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sebagian ilmu itu wajib untuk dikuasai oleh sebagian kaum muslimin, yang itu tidak wajib untuk sebagian lain. Misalnya seperti haji, umrah. Ilmu tentang haji, ilmu tentang umrah itu wajib untuk dikuasai untuk mereka yang mau berangkat haji dan umrah, dan itu tidak wajib untuk mereka yang belum dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah tersebut. Kemudian ilmu tentang zakat itu wajib bagi mereka yang Allah berikan kelebihan harta, yang itu tidak wajib, perinciannya, yang itu tidak wajib bagi mereka yang tidak Allah lapangkan apa? Harta. Jelas ini insyaallah. Nah, seperti itu. Nah, dikatakan oleh sebagian ulama, ilmu dalam mempelajari fikih jual beli ini yang seharusnya lebih dikuasai untuk zaman sekarang ini oleh kaum muslimin, karena tidak ada hari yang mereka lewati kebanyakannya kecuali mereka melakukan muamalah jual beli ini. Daripada fikih tentang siam, tentang zakat, tentang umroh, tentang haji, yang seperti ini dilakukan mungkin ada yang setahun sekali, kan begitu ya. Kalau untuk haji dan umroh mungkin seumur hidup sekali, tapi untuk jual beli setiap hari, bahkan dalam setiap hari pun berapa kali kita melakukan muamalah seperti ini. Dan di dalam Islam semua itu diatur, ya.
jual beli pun ada yang di sana dibolehkan, ada yang dilarang, ada syarat-syaratnya. Nah, ini untuk ilmu sendiri pun itu bertingkat-tingkat. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Yang fardu kifayah tadi, yang mungkin dari satu keluarga dia yang dimudahkan untuk belajar ilmu agama hanya dia nih. Yang lain belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang bisa mengingatkan keluarga atau orang kampungnya hanya dia, maka untuk dia hukumnya adalah fardu kifayah, bukan sunnah lagi. Jelas ini insyaallah. Kalau dari keluarga dia atau di kampung dia memang sudah banyak yang belajar ilmu agama. Nah, jadi yang fardu kifayah tadi berubah menjadi hukumnya apa? Sunnah. Jelas ini insyaallah. Jadi ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya sunnah. Dan ilmu yang kita pelajari tadi, tingkatan pahalanya berbeda-beda. Yang fardu ain lebih besar daripada yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah lebih besar daripada yang sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalilnya mana lagi bahwasanya amalan soleh itu, amalan wajib itu lebih besar pahalanya daripada amalan sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila sudah dikumandangkan qomat, maka tidak boleh ada sholat apapun kecuali hanya sholat fardu, sholat 5 waktu. Jelas ini? Berarti apa? Yang wajib lebih besar pahalanya daripada amalan sunnah apapun. Misalnya sholat sunnah yang besar pahalanya apa? 2 rakaat sebelum subuh. Jazakallah khair. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah SAW, rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Misalnya, kalau seandainya seseorang dia masuk masjid, kemudian baru 1 rakaat dikumandangkan qomat subuh nih. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus membatalkan. Tidak boleh dia lanjutkan. Jelas ini ya? Kalau dia lanjutkan apa yang dia dapatkan? Apakah pahala? Dosa. Dia bermaksiat. Padahal dia sholat. Dia bermaksiat. Ya, kata Rasulullah, fala sholata. Tidak boleh ada sholat apapun kecuali hanya sholat 5 waktu. Tidak teranggap bahkan sholatnya. Ya, sebagian ulama ketika itu terlarang, maka hukum sholatnya pun tidak sah. Percuma saja dia sholat, nggak berpahala sedikit pun karena sholatnya itu dilarang. Ya, nah, kalau sholat tahiyatul masjid, bagaimana? Batalkan juga. Apa hukum sholat tahiyatul masjid? Sunnah. Hukum sholat tahiyatul masjid sunnah. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang khutbah Jumat, melihat dalam satu waktu Utsman ibn Affan, dalam satu waktu Allah musta'an, lupa nama sahabatnya satu lagi yang lupa ya, masyhur lupa. Nah, jadi ada 2 kejadian dalam hadis. Yang satu Utsman ibn Affan, yang satu lagi sahabat lain. Masuk masjid ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat. Mereka berdua langsung duduk. Rasulullah SAW bertanya, "As-shallaita raka'atain?" Apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Kum farka' raka'atain. Berdiri dulu, sholat 2 rakaat baru duduk. Karena Rasulullah SAW pun pernah mengingatkan juga sebelumnya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Ya. Mungkin enggak tahiyatul masjid yang hukumnya sunnah mengalahkan yang wajib, yaitu menyimak khutbah
Jumat. Menyimak khutbah Jumat apa hukumnya? Wajib ya. Seseorang yang bermain-main dengan kerikil, dulu kerikil, sekarang mungkin kunci ya, bermain-main dengan handphonenya, balas WhatsApp lah, itu udah jelas itu batal itu. Ya, kata Rasulullah SAW, jangan kan itu. Kata Rasulullah SAW, man qala li akhihi ansit wal imamu yakhtub faqad lagaut. Apabila seseorang bilang kepada temannya, diam, ngobrol nih temannya nih, dia mengingatkan, diam. Khatib sedang khutbah, dia sudah lagaut. Engkau sudah melakukan hal yang laghi. Laghi di sini artinya hal yang sia-sia. Sebagian ulama mengatakan kalimat lagaut di sini, engkau sudah tidak ada pahala Jumat. Ya. Tidak ada pahala Jumat, sebagian lain kau batalkan ibadah ini dan kau ganti dengan sholat zuhur. Sampai seperti itunya. Ya, ini yang mengingatkan an-nahyu anil munkar, bukan beramar ma'ruf lagi. An-nahyu anil munkar, ya, diam. Nah, kemudian juga fala jum'atalah di mana hadisnya? Allah musta'an. Yang bermain-main maka fala jum'atalah, tidak ada pahala Jumatnya kata Rasulullah SAW. Baik. Nah, berarti menyimak khutbah dari khatib Jumat hukumnya apa? Wajib. Ya. Kemudian seseorang mungkinkah kalau tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah bisa mengalahkan yang wajib? Gak mungkin ya. Berarti tahiyatul masjid hukumnya apa? Lebih wajib daripada mendengar khutbah Jumat. Lebih wajib. Gak mungkin. Di dalam Islam gak ada yang sunnah mengalahkan yang wajib. Itu maghrur namanya. Jadi tahiyatul masjid memang berbeda pendapat para ulama tentang tahiyatul masjid, ya, dan wallahu a'lam lebih cenderung pada hukum wajib. Ya, ini pendapat Syekh Mukbil, pendapat banyak para ulama, ya, hukum tahiyatul masjid wajib karena sebab diantaranya hadis ini. Diantaranya hadis ini dan hadis yang jelas, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengingatkan Utsman ibn Affan dan satu sahabat lain untuk salat 2 rakaat dulu sebelum duduk menyimak Rasulullah khutbah, gitu ya. Nah, ini pun dalil juga untuk mereka yang masuk Jumatan dalam keadaan azan sedang dikumandangkan. Apa yang harus dia lakukan? Langsung sholat. Ya, tidak dulu menunggu selesai azan dikumandangkan. Kenapa? Karena menjawab azan hukumnya sunnah, sedangkan mendengar khutbah hukumnya wajib. Jelas ini ya. Nah ini, jadi tahiyatul masjid hukumnya wajib. Nah, yang wajib pun bertingkat-tingkat. Sekalipun dia sedang melakukan sholat tahiyatul masjid, qomat untuk sholat subuh dikumandangkan, dia harus batalkan tahiyatul masjidnya dan dia dahulukan sholat fardunya. Jelas ini ya? Baik. Jadi ini dalil bahwasanya fardu ain itu lebih afdol, lebih besar pahalanya. Ya, amalan wajib lebih besar pahalanya daripada amalan sunnah. Kemudian dalil yang lain, bahwasanya amalan wajib itu lebih besar pahalanya. Jadi kita harus tahu nih. Sekalipun kita harus tahu mana amalan yang wajib, mana amalan yang sunnah. Hanya sekedar dalam wawasan saja sebenarnya. Ya, untuk dari sisi amalan kalau bisa kita tidak perlu membedakan mana amalan wajib, mana amalan sunnah. Karena memang amalan sunnah itu untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan, kan begitu. Nah, jadi mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum demikian, mereka tidak membedakan mana amalan wajib, mana amalan sunnah mereka kerjakan. Mereka tidak membedakan mana yang haram, mana yang makruh mereka tinggalkan. Bukan yang makruh untuk dikerjakan, yang sunnah untuk bukan yang makruh dikerjakan, betul ya, yang sunnah ditinggalkan, bukan kayak gitu. Nah, hanya dalam wawasan tadi ketika seseorang berbenturan, mana yang harus dia kerjakan, mana yang harus dia dahulukan. Nah, baru kita harus tahu mana amalan yang wajib, mana amalan yang sunnah. Tapi kalau misalnya tidak berbenturan, ini kita kerjakan semuanya. Mau itu yang wajib, mau itu yang
sunnah. Nah, misal di antara dalil yang lain adalah awal ma yuhasab bihil abd as-shalah. Yang pertama kali dihisab untuk seorang hamba adalah as-shalah, adalah salat. Apabila salatnya sempurna, apabila salatnya kurang, maka dilihat salat-salat sunnahnya, kan begitu. Nah, di sini berarti didahulukan adalah amalan-amalan yang wajib. Salat sunnah diantaranya sebagai penyempurna untuk salat wajib yang kurang. Nah, kemudian dalam riwayat Ahmad ada tambahan demikian pula untuk amalan-amalan yang lain, misalnya seperti puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadannya gimana? Ada kurangnya di sana, masih dia ngomongnya agak kurang baik. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana? Falam yarfuth walam yafsuq. Harus murojaah dulu, hilang nih. Baik. Fala rafatha wala fusuq. Nah, itu haji itu. Baik. Allah musta'an. Allah musta'an. Hadis tentang apa? Seorang yang dia berpuasa Ramadan kemudian dia masih mengucapkan kata-kata kotor, dia masih mengucapkan kata-kata kasar, maka pahala puasanya berkurang. Kalau lupa hadis qadar Allah. Nah, ketika seseorang seperti itu keadaannya, maka disempurnakan puasa Ramadannya itu dengan puasa-puasa sunnah. Begitu juga zakat, ketika kurang sempurna zakatnya, zakat malnya, zakat wajibnya, maka disempurnakan dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Haji wajibnya, haji Islamnya kurang, maka disempurnakan dengan haji-haji sunnahnya. Begitu juga umroh yang wajib disempurnakan dengan umroh-umroh sunnahnya. Seperti itu. Jadi amalan sunnah itu hanya sebagai penyempurna untuk amalan wajib. Dan seberapa banyak amalan sunnah itu tidak bisa menggantikan amalan wajib. Ya, misalnya seseorang dia sholat tahajud semalam suntuk. Sholat tahajud semalam suntuk, entah dengan 11 rakaat yang dia baca setiap rakaat berjuz-juz sehingga semalam suntuk dia sholat tahajud. Kemudian dia bilang saya nggak sholat subuh, cukup dengan sholat tahajud. Bisa nggak? Ya, nggak bisa. Seberapa banyak pun sholat tahajud sepanjang umur dia, 60 tahun dia sholat tahajud nggak pernah putus. Ya, kemudian dia lakukan sesempurna mungkin sholat tahajud tersebut. Apakah bisa menggantikan satu kali saja sholat subuh? Tidak bisa. Nah, seperti inilah. Ya, amalan sunnah seberapa banyak pun, seberapa kuat keikhlasan, mutaba'ah yang dilakukan di sholat-sholat sunnah atau di amalan-amalan sunnah itu tidak bisa menggantikan amalan wajib. Ya sini ya. Nah, ini karena keutamaan amalan wajib daripada amalan sunnah. Baik. Baik. Sampai sini jelas dulu insyaallah ya. Baik. Kemudian kita masuk apa amalan yang terbaik setelah amalan wajib. Sebelum kita baca apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di sini, di sana banyak para ulama menyebutkan juga tentang amalan terbaik setelah amalan wajib. Ya, nanti kita baca yang Syekhul Islam. Yaitu yang pertama hendaknya dilihat apa yang selalu dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah beliau tinggalkan, kemudian beliau tekankan dengan lisan beliau, ya, beliau anjurkan dengan lisan beliau. Ini yang paling afdolnya nih. Ya, amalan yang selalu dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau tinggalkan. Kemudian itu dikuatkan lagi dengan lisan beliau, dengan ucapan beliau, dengan perkataan beliau. Maka yang seperti ini afdal
Ya, yang terbaiknya apa itu diantaranya adalah qiyamul lail, salat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu mengerjakan salat tahajud ketika beliau mukim, ketika beliau safar, ketika beliau sakit, ketika beliau sehat. Bahkan kalau seandainya terluputkan oleh beliau salat tahajud di satu malam karena beliau sakit atau satu hal yang lainnya, kata Aisyah, apa yang beliau lakukan? Nah, beliau ganti di waktu duhanya berapa? 12 rakaat. Ini menunjukkan apa? Amalan tersebut sangat besar, sangat afdal di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya Rasulullah melakukan seperti itu, berarti itu tanda bahwasanya amalan tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang sifat para penghuni surga, ya sifat ibadur rahman, alladzina walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka para ibadur rahman yang bermalamnya itu dengan sujud dan berdiri. Dengan sujud dan berdiri. Maksudnya apa? Salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai yang berselimut, bangun di waktu malam. Ya, nisfahu setengahnya. Setengah malam. Kalau satu malam 10 jam, berarti setengah malam 5 jam tuh. 5 jam, setengah 5, berarti 5 jam sebenarnya. Setengah 5, setengah berapa? Kurangi 5. Setengah 12 ya. Baik. Setengah 12 udah mulai sholat tahajud. Awin minhu qalila, atau mungkin kurang dari setengah malam. Kurang dari setengah malam tadi 5 jam ya, mungkin 3 jam lah. 3 jam, setengah 5 berarti setengah 4, setengah 3. Dari setengah 3 udah sholat. Awin minhu. Ya. Auzid alaih, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau enggak tambah lagi dari setengah. Tambah lagi. Setengah, tadi berarti setengah 12. Jadi setengah 10, setengah 11 udah sholat tahajud, itu sampai subuh maksudnya. Ya, setengah 11 sholat 3 rakaat langsung bobo, enggak, sampai subuh. Nah, inna sanul waratil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an juga di waktu malam itu. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, karena kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Maksudnya syariat ini ya akan mudah untuk dilakukan ketika seseorang dia bisa menjaga sholat tahajud. Ini di antara rahasia ya, bagaimana seseorang dia bisa semangat di hari itu, kemudian dia bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dia mengerjakan ibadah dan pula muamalah yang baik dengan dia menjaga sholat tahajud. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, afdhalus sholati ba'dal maktubah qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah salat 5 waktu adalah qiyamul lail, adalah salat tahajud. Nah, kemudian kalau salat tahajud seseorang itu baik, maka biasanya kebanyakannya salat fardunya semakin baik nih. Tapi kalau salat sunnahnya tidak dia jaga, maka salat wajibnya pun biasanya lebih tidak sempurna lagi. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat ibadur rahman. Allah enggak sebut tentang salat 5 waktu. Allah hanya sebut mereka yang salat tahajud. Karena biasanya orang yang salat tahajud mesti salat 5 waktunya apa? Baik. Ya. Dan belum tentu sebaliknya. Maksudnya ketika seseorang yang dia tidak menjaga salat sunnah, yang paling afdolnya adalah sholat tahajud, biasanya sholat fardunya pun ada kurangnya. Nah, yang terbaik untuk sholat tahajud berarti kapan itu? Waktunya sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir dia bangun untuk sholat. Nah, jangan dia bangun untuk nonton bola ya. Sengaja bangun malam untuk nonton bola.
sengaja ba'dal isya tidur biar nanti malam enak bangunnya untuk nonton bola. Naudzubillah. Ya. Baik. Kenapa sepertiga malam terakhir adalah waktu terbaik untuk seseorang salat tahajud? Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Nah, Allah turun ke langit dunia. Siapa yang berdoa pada saat ini akan kukabulkan. Siapa yang minta ampun pada saat ini akan kuampuni. Siapa yang berdoa pada saat ini akan kuberi. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maksud ya, jadi kayak gini. Hadis ini adalah hadis yang paling dibenci oleh banyak ahli bid'ah. Ya, mereka yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua syubhat mereka bisa terbantahkan tentang sifat Allah dengan hadis ini. Ya. Oh, yang turun itu malaikatnya kok. Yang turun itu rahmatnya kok. Nikmatnya. Mana mungkin malaikat Allah berkata siapa yang berdoa pada saat ini akan ku kabulkan. Tentunya yang berhak untuk mengatakan seperti ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turun ke langit dunia. Kita tahu makna turun. Ya, sekalipun Allah turun ke langit dunia, tetap Allah di atas arsy, tetap Allah di atas seluruh makhluknya. Kita tidak tahu bagaimana hakikat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Bagaimana di belahan bumi ini sudah habis sepertiga malamnya, dan di belahan bumi yang lain baru masuk sepertiga malam. Berarti Allah nggak naik-naik dong dari langit dunia. Kita nggak boleh berpikir seperti itu. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir sampai fajar, sampai subuh. Bagaimananya turunnya Allah itu kita tidak tahu dan tidak boleh kita untuk mencari tahu. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik. Nah, jadi amalan yang paling besar pahalanya adalah yang selalu dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang selalu dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dikuatkan lagi dengan lisan beliau. Ya, tadi sholat tahajud. Kalau misalnya i'tikaf juga nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada satu Ramadan Rasulullah nggak i'tikaf. Kenapa? Karena memang nggak wajib. I'tikaf itu hukumnya sunnah. Tapi Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Tapi ada di satu Ramadan Rasulullah nggak jadi i'tikaf. Beliau batalkan i'tikaf. Padahal sudah disiapkan kemah beliau. Kenapa? Ya? Enggak, itu tetap di saat beliau i'tikaf sekalipun. Ya, yaitu apa? Ketika istri-istri beliau pun juga ingin i'tikaf juga bersama Nabi SAW. Masjid jadi sempit jadinya. Ya. Kata Rasulullah sudah batalkan i'tikaf tahun ini. Kemudian setelah sholat Id, Rasulullah langsung i'tikaf. 10 hari pertama di bulan Syawal. Beliau ganti itu. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau ganti menjadi 10 hari pertama di bulan Syawal. Nah, maksudnya ini yuwadib, Rasulullah tetap melakukannya. Beliau batalkan di bulan Ramadan, tapi beliau ganti lagi di bulan Syawal. Berarti menunjukkan apa? Besarnya pahala i'tikaf. Ya, ini contoh. Ini yang pertama. Kapan suatu amalan itu besar pahalanya? Ya, setelah amalan wajib, apabila itu selalu dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dikuatkan dengan perkataan beliau. Yang pertama. Yang kedua adalah mada wa ma'alaihi sahibu, yang bisa dilakukan kontinu terus-terusan oleh seorang hamba. Ya, apabila dia bisa melakukan amalan tersebut terus kontinu, wa in qalla, walaupun sedikit, dia misalnya bisa melakukan sholat tahajud itu hanya 7 rakaat atau 5 rakaat, dan itu bisa dia lakukan setiap malam. Ya, bahkan mungkin dia kerjakannya tidak di akhir malam. Dia mungkin kerjakannya sebelum tidur, atau dia kerjakannya ba'dal isya langsung. Tapi itu bisa dia kerjakan terus-terusan bertahun-tahun seperti itu. Ya, itu lebih baik daripada dia mengerjakan salat tahajud di sepertiga malam terakhir.
Dari jam setengah 3, dari jam setengah 2 dia udah sholat sampai subuh, tapi setahun sekali atau sebulan sekali. Jelas ini? Mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dilakukan kontinu terus menerus walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Nah, itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili bithalat." Kekasihku yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan aku wasiat 3 hal. Yang pertama, an asuma salasata ayyam min kulli syahr, untuk aku berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Ya, mana yang lebih baik? Dia bisa menjaga puasa 3 hari setiap bulan, ya, atau dia puasa Senin Kamis, atau dia puasa Daud tapi cuma sebulan doang. Ya, tentunya yang terbaik apa? Yang 3 hari setiap bulannya. Nah, kemudian rakaat duha. Yang kedua adalah 2 rakaat duha. Yang ketiga, wa an utir qabla an anam, untuk aku witir sebelum aku tidur. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk beliau sholat tahajud itu sebelum tidur. Boleh nggak nanti witir lagi? Boleh nggak nanti sholat lagi lah? Kalau dia cicil boleh tuh, misalnya badal isya 2 rakaat dulu, misalnya sholat tahajud dia niatkan nanti sebelum tidur 2 rakaat lagi, ya. Kemudian bangun tidur pas dia mau minum, bangun tidur untuk minum 2 rakaat lagi. Nah, itu nggak ada masalah. Malah sholat tahajud yang paling berat itu adalah yang di sela-sela dengan tidur. Di sela-sela dengan tidur. Jadi dia badal isya tidur. Nanti 1 jam kemudian bangun, sholat 2 rakaat, tidur lagi. 1 jam kemudian bangun, sholat 2 rakaat, tidur lagi. Ini berat ya. Ini yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Pernah Abdullah bin Abbas masih kecil, masih belum baligh, tapi sudah mumayyiz, ya. Beliau sengaja mau nginep di rumah bibi beliau, Maimunah bintil Harith. Ini istri terakhir Nabi SAW. Setelah Rasulullah menikah dengan Maimunah, turun ayat di surat Al-Ahzab, larangan untuk Rasulullah menikah lagi atau mengganti istri dengan istri lain. Maksudnya mengganti istri yang sudah diceraikan, kemudian Rasulullah nikah lagi, misalnya, itu udah nggak boleh lagi. Di surat Al-Ahzab ayat 52, kata Allah Subhanahu wa taala, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak halal lagi bagimu ya Muhammad untuk menikahi lagi wanita, atau engkau ganti istrimu dengan wanita lain, ya sekalipun engkau terkagum dengan kecantikannya, kecuali engkau mau menambah budak. Kalau budak boleh, ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Nah, ini dalil surat Al-Ahzab ayat 52, ayat yang melarang Nabi SAW untuk menambah lagi istri. Berapa istri Rasulullah SAW? 11, ya. Nah, ketika Rasulullah hidup, meninggal, istri beliau ada berapa? Nah, ketika Rasulullah masih hidup, meninggal istri beliau berapa? 2, ya, Khadijah dengan Zainab binti Khuzaimah. Baik. Maimunah, istri terakhir Nabi SAW, itu setelah Rasulullah SAW, ketika Rasulullah umrah atau haji wada, ya, lupa, ya. Rasulullah nikah, kemudian Abdullah ibn Abbas ingin mempelajari sholat tahajudnya Rasulullah SAW.
dengan cara beliau menginap di rumah Maimunah di saat itu bagian atau di malam Maimunah Rasulullah SAW, ya, jatah Maimunah. Baik. Jadi Masya Allah ini baru berumur 10 tahun, 11 tahun sudah mempelajari bagaimana sholatnya Rasulullah SAW, sholat tahajudnya Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas, Rasulullah tidur di awal malam, kemudian Rasulullah bangun, beliau usap wajah beliau, ya, kemudian beliau bersiwak, kemudian beliau keluar rumah, membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai akhir. Itu dibaca, masuk lagi Rasulullah SAW berwudu. Rasulullah wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Ketika Rasulullah mulai berdiri, aku langsung berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Dalam riwayat, kepalaku diambil oleh Nabi. Dalam riwayat, telingaku diambil oleh Nabi SAW. Kemudian diberdirikan ke sebelah kanan beliau. Karena posisi kiri adalah posisi imam. Ya, nah ini boleh melakukan gerakan yang itu di luar gerakan sholat untuk maslahat sholat. Ya. Nah, kemudian tidur lagi Rasulullah SAW. Setelah salam, tidur lagi Rasulullah SAW. Bangun lagi. Itu yang beliau lakukan lagi. Ya, beliau mengusap wajah beliau bersiwak. Kemudian beliau keluar melihat langit sambil membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Kemudian beliau berwudu lagi. Kemudian kenapa berwudu lagi? Karena batal, ya, karena seperti ini, tidak boleh seseorang untuk mengulangi wudu kalau belum sholat, kalau belum dilakukan dengan wudu tersebut sholat. Ya, memang sunnahnya apa? Selalu memperbaharui wudu, tetapi dia masih ada wudu nih, kemudian dia belum sholat dengan wudu tersebut, dia mau wudu lagi, boleh nggak itu hukumnya? Nggak boleh. Ya, karena dia sudah dalam keadaan suci, dia sudah dalam keadaan tahir. Baik. Nah, di sini Rasulullah SAW kemudian wudu lagi, beliau sholat bersama dengan Abdullah bin Abbas, beliau tidur lagi sampai akhir malam, seperti itu. Nah, luar biasa, ya. Ya, dan itulah yang dikatakan tahajud sebenarnya dari sisi bahasa. Apa arti tahajud? Ya, terbangun di waktu malam. Ngejar maling pipis minum bahasa Arab, ya, secara bahasa, ya. Secara bahasa adalah tahajud, bangun di waktu malam. Ya, entah apa yang dia kerjakan bangun di waktu malam. Nonton Piala Dunia pun tahajud juga tuh berarti. Ya, enggak, anak masih kesal nih sama sebagai ikhwah ini. Ya, waktu Ramadan itu dia bilang, anak sengaja, aduh subhanallah, antum kenapa ceritain ke anak nih? Nah, harus ngingetin ikhwan yang lain kayak gitu. Dia nggak pernah lakukan. Anak tanya, antum pernah nggak buat seperti itu untuk sholat tahajud? Nggak pernah. Untuk Piala Dunia antum lakukan itu? Iya. Subhanallah, ini jujur ya, bagus jujurnya sih. Cuman sangat mukosir, ya. Maksudnya yang untuk perkara yang bahkan bisa jadi maksiat, kan. Terkadang bukan hanya laki-laki aja yang di shoot di Piala Dunia, pasti ada wanita juga, ada yang terbuka auratnya juga, seperti itu. Nah, nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk witir sebelum tidur. Kenapa? Nah, ini diantara sebab, ya, kenapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau lebih banyak hafalan hadisnya daripada para sahabat yang lain. Kenapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu banyak periwayatannya daripada sahabat yang lain? Kenapa sebabnya? Ada 5 sebabnya. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak lupa apa yang beliau dengar dari Nabi, tidak lupa apa yang sudah beliau lihat dari Nabi. Pertama beliau datang ke Madinah di tahun 7 Hijriah ketika perang Khaybar pada saat itu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendengar hadis, melihat
Rasulullah melakukan ibadah, lupa terus. Nggak kuat hafalan beliau. Beliau keluhkan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, umsut ridaak ya Abu Hurairah, bentangkan selendangmu wahai Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya berdoa. Kata Rasulullah, lipat sekarang Abu Hurairah selendangmu itu. Kemudian setelah itu tidak pernah lagi aku lupa apa yang aku dengar dan apa yang aku lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yulazim Rasulullah, atau selalu menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat orang-orang Muhajirun mereka tersibukkan dengan pasar mereka, di saat orang-orang Ansor mereka tersibukkan dengan kebun-kebun mereka. Nah, itu kata Abu Hurairah, al-Muhajirun yushghiluhum safq bil aswaq. Orang-orang Muhajirun mereka tersibukkan dengan jual beli mereka, dengan pasar-pasar mereka. Orang-orang Ansor mereka tersibukkan dengan kebun-kebun mereka, dan aku untuk memenuhi perutku hanya dengan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahdur, aku hadir di majlis ilmu yang mereka tidak hadir. Ya. Aku hadir di mana Rasulullah SAW menyampaikan ilmu yang mereka tidak hadir. Tentunya di sini apa? Lebih banyaklah hadis yang beliau dengar, kejadian yang beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, enggak apa-apa sedikit telat ya. Nah, ini sunnahnya sebenarnya diakhirkan. Lau la nasyqa ala ummati la amartuhum bisalah inda hadis sa'ah. Andai kan aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan untuk mereka salat Isya di waktu ini. Jam berapa itu? 11 malam. Ya, nah kita lihat maslahat, mungkin ada orang yang salat Isya kan. Nah, jadi tetap kita sholat pada waktunya, itu yang lebih maslahat. Nah, di sini kita menimbang mana yang lebih maslahat nih. Mungkin ada yang mau sholat, kalau mungkin karena sebab dia nggak sholat Isya berjamaah, dia nunggu kita sedang sholat berjamaah. Ya udah, berarti ini nanti aja ya. Kita lanjutkan badal Isya aja. Alhamdulillah wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Wasiyatus Sughra yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, tadi kita sampai pada pembahasan kenapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau meriwayatkan hadis lebih banyak daripada para sahabat-sahabat lain, ya, yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Ada 7 sahabat: Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tetapi Abu Hurairah yang terbanyaknya, beliau meriwayatkan dari Nabi 5.000 hadis lebih. Ya, sedangkan setelah beliau yaitu Abdullah ibn Umar meriwayatkan dari Nabi 2.000 hadis lebih. Nah, apa di antara sebab apa sebab Abu Hurairah bisa meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis? Nah, yang pertama tadi apa? Beliau sudah didoakan oleh Nabi SAW, berkah doa Nabi SAW. Kemudian yang kedua, nah, beliau selalu menyertai Nabi SAW. Ketika orang Muhajirun tersibukkan dengan pasar, berarti mereka nggak hadir majelis ilmu Nabi SAW. Orang Ansor tersibukkan dengan kebun-kebun mereka. Sedangkan aku untuk memenuhi perutku hanya dengan menyertai Nabi SAW. Maksudnya kadang Abu Hurairah makan, kadang enggak. Beliau tahu resikonya. Kalau enggak kerja berarti enggak ada makan. Ya, beliau menahan lapar sampai beliau berguling-guling di masjid, saking sakit perut beliau menahan lapar. Dikira para sahabat Abu Hurairah terkena mamsus, terkena jin, kerasukan, ya, sampai diruqyah, diinjak
dada Abu Hurairah, leher Abu Hurairah, dikira kemasukan jin. Abu Hurairah berkata, "Ma bi illal ju', ma bi illal ju'." Yang kurasakan sekarang ini lapar. Nah, ini Abu Hurairah. Kemudian yang kedua ya. Yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau memurajaah, mengulang terus apa yang sudah beliau hafal dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai larut malam. Itu yang menyebabkan Rasulullah mewasiatkan kepada beliau untuk untuk witir sebelum tidur. Jelas ini ya. Karena kalau biasanya orang begadang itu kan nggak bangun sebelum subuh biasanya. Ya bangunnya pas subuh, eta ge mun hudangnya. Nah, Abu Hurairah beliau biasanya terlambat untuk jadi bangunnya pas adzan terus, nggak sempat sholat subuh di akhir malam. Rasulullah mewasiatkan agar witir sebelum tidur. Ya, kenapa Abu Hurairah begadang tadi memurajaah hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hanya bertumpu pada doa. Ya, bertumpu pada doa Nabi, misalnya saya sudah didoakan oleh Nabi, insya Allah nggak akan lupa. Jangan seperti itu. Harus ada juga apa? Usaha belajar menyertai Nabi SAW, usaha untuk murojaah. Ya, nah ini yang ketiga. Yang keempat, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau tinggal di Madinah. Ya, tinggal di Madinah. Maksudnya setelah Rasulullah wafat, beliau lama tinggal di Madinah, dan Madinah pada saat itu menjadi pusat dakwah atau pusat ilmu. Ketika orang-orang yang baru masuk Islam, mereka mau tahu tentang Islam, mereka mau mempelajari Islam, yang mereka datangi apa? Tentunya Madinah kan? Mereka datangi Madinah. Ya, makanya aneh nih, ada orang belajar Islam di Chicago gitu, di Kanada gitu ya. Di mana? Di Amerika tuh. Aneh kan? Ada orang belajar Islam di negeri kafir. Apa yang dipelajari di sana? Nah, makanya pulang bawa yang aneh-aneh itu. Nah, Abu Hurairah beliau tinggal di Madinah. Ketika mereka datang ke Madinah, orang-orang yang mau tahu tentang Islam, mereka yang mau dengar tentang hadis Nabi, mereka mendapatkan Abu Hurairah. Kemudian yang kelima, beliau mengajar di Masjid Nabawi. Ya, beliau menyampaikan hadis di Masjid Nabawi. Itu fokus beliau. Jadi menyampaikan hadis-hadis Nabi di Masjid Nabawi. Jadi tetap beliau tidak sibuk dengan hal-hal lain. Ya, di zaman Rasulullah SAW masih hidup, beliau sibuk dengan belajar. Setelah Rasulullah meninggal, beliau sibuk dengan menyampaikan ilmu agama. Nah, ini 5 sebab kenapa Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis. Nah, kaitannya dengan pembahasan kita adalah bagaimana Abu Hurairah beliau selalu mendawamkan. Itu udah bahasa Indonesia ya? Dawam itu udah bahasa Indonesia ya? Itu bahasa Arab tadi kan? Ya, madawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Ahabul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah madawama, yang terus dilakukan, yang terus dilakukan oleh seorang hamba, sekalipun itu sedikit. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya, sekalipun itu sebelum tidur beliau kerjakan. Jadi lebih baik seseorang bisa mengerjakan witir itu sebelum tidur terus menerus, ya, daripada beliau sholat tahajud 11 rakaat daripada seorang dia sholat tahajud 11 rakaat atau 13 rakaat dari jam 1:30 misal sampai subuh, tapi sebulan sekali atau sekali. Mendingan dia setiap hari walaupun sedikit. Ya, jadi tadi sholat wa an utir qablan anam, untuk aku witir sebelum tidur. Witir ini artinya juga dengan tahajud aja, bukan hanya apa? Bukan hanya yang ganjilnya saja, bukan 3 rakaat, bukan 1 rakaat. Ya, tetapi witir itu adalah nama lain untuk sholat tahajud. Ya, nama lain untuk qiyamul lail, nama lain untuk tarawih. Bahkan Rasulullah nggak pernah mengucapkan tarawih. Ya, tarawih itu adalah istilah dari para ulama fikih, al-fuqaha.
Ya, seperti tahiyatul masjid itu istilah dari ulama fikih, nggak pernah Rasulullah mengatakan tahiyatul masjid. Jadi terkadang gini ya, ada sebagian banyak yang bertanya. Jadi saya niatnya gimana? Jadi saya niatnya gimana nih? Maksudnya ada satu amalan Rasulullah nggak menyebutkan nama amalan tersebut seperti puasa satu hari dua hari berbuka, puasa satu hari dua hari berbuka, bukan satu hari puasa satu hari berbuka, itu puasa Daud ya. Nah ini satu hari puasa dua hari berbuka ya. Datang hadis dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Abdullah bin Amr bin As. Bahkan dalam riwayat yang lain, dua hari puasa satu hari berbuka, dua hari puasa satu hari berbuka, seperti itu. Ini puasa apa? Niatnya gimana? Ya kita niatnya berdasarkan hadis yang datang dari Nabi tersebut. Ya jadi nggak perlu kita ya ini niatnya dilafatkan gitu. Ya kalau tadi dilafatkan puasa Senin Kamis kan gitu ya. Puasa Daud, puasa 3 hari setiap bulan. Ada hadisnya tuh. Tapi kalau kita ini gimana nih? 2 hari puasa, 1 hari berbuka. 1 hari puasa, 2 hari berbuka. Jadi terkadang ya, sholat masuk masjid, kata Rasulullah jangan duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Untuk nama tahiyatul masjid itu bukan datang dari Nabi SAW, gitu ya. Nah demikian pula tarawih. Tarawih itu bukan dari Nabi SAW, tetapi itu istilah ulama-ulama fikih untuk membedakan sholat tahajud di bulan Ramadan dengan sholat tahajud di luar Ramadan. Tuh. Nah padahal sama-sama saja itu sholatnya sama aja. Ya kata Rasulullah SAW, la witrani fil lailah, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu witir, ganjil. Baik. Nah, kita kembali ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau witir sebelum tidur. Kalau seandainya nggak bisa witir sebelum tidur, tadi witir sebelum tidur paling sedikit berapa? 1 atau berapa? 3. Nah, kalau Syekh bin Baz rahimahullah taala beliau mengatakan boleh witir dengan 1 rakaat itu kalau mepet subuh. Tapi kalau sebelum tidur itu minimal 3. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza khasyiya ahadukum subh falyutir biwahidah. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuk subuh, berarti kan kalau subuh udah habis tuh. Habis waktu sholatnya, ya, maka witirlah dengan 1 rakaat. Misalnya, antum dalam keadaan witir, kemudian terkumandangkan adzan subuh, apa yang antum lakukan? Apa yang kita lakukan? Lanjutkan, ya, lanjutkan sampai akhir, jangan sampai dibatalkan, ya, karena kecuali kita belum mulai nih, kecuali kita belum mulai sama sekali, belum tahajud, belum 2 rakaat itu belum, ya, mepet-mepet subuh pas mau takbiratul ihram, sedang siap-siap sejadah kayak gitu, mungkin ya, mau ngangkat tangan, Allahu Akbar, ya udah habis waktunya, ya, nggak bisa lagi. Tapi ketika dia sudah takbiratul ihram, kemudian baru terkumandangkan azan, dia lanjutkan saja. Di sini qadaan wa laisa adaan. Maknanya di sini dia menunaikan yang sedang dia lakukan, bukan dia memulainya dari baru. Kalau memulai dari baru itu hukumnya tidak boleh. Ya, atau mungkin dia sudah sholat 10 rakaat, tinggal 1 rakaat lagi terkumandangkan adzan subuh, dia sholat aja. Jelas ini ya? Baru assalamualaikum, baru 10 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, terkumandangkan adzan subuh, berarti masih kurang 1 rakaat kan? Dia kerjakan aja 1 rakaat walaupun terkumandangkan adzan subuh, jangan tunggu selesai adzan, langsung aja dia sholat. Kenapa? Karena di sini hanya sebagai penyempurna sholat tahajud yang sudah dia kerjakan, bukan dia memulai sholat tahajud dari baru. Jadi kalau dari baru hukumnya nggak boleh memang. Kalau dari awal gitu ya, mau witir, taunya udah, atau mau tahajud taunya azan, itu udah nggak boleh. Jelas ini ya. Baik. Nah ini yang kedua, amalan terbaik itu adalah apabila bisa dikerjakan terus-menerus. Baik itu puasa, dia cuma bisa 3 hari setiap bulan. Itu lebih baik daripada dia Senin Kamis tapi cuma 1 bulan. Dia Senin Kamis itu lebih baik daripada dia puasa Daud tapi cuma 1 bulan, seperti itu. Nah, demikian pula sedekah, demikian pula dia menjaga amalan-amalan lain lah yang terus-menerus sekalipun sedikit. Baik. Kemudian yang ketiga, ya,
adalah yang masuk ke dalam hati. Yang masuk ke dalam hati. Amalan yang terasa masuk ke dalam hati. Ya. Amalan macam-macam. Ya, ada sholat, ada puasa tadi, zikir. Ada sebagian orang dia sangat menikmati sholat. Dia sangat menikmati sholat. Sholat itu masuk ke dalam hatinya, bisa betul-betul mengubah hatinya, betul-betul menjaga, betul-betul bisa menjaga, betul-betul bisa dengan sholat itu dia menjauhi perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan keji dan kemungkaran. Ya, ada yang seperti itu. Ada orang sholat biasa aja tuh, sama sholat nggak sholat dia tetap aja melakukan kemungkaran. Nggak dapat ibadah tersebut masuk ke dalam hatinya. Ya, nah cari ibadah mana yang itu bisa apa? Bisa mengubah hatinya, bisa menambah ketakwaannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, rasa cintanya kepada Allah. Seperti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau sengaja tidak tidak beliau puasa sunnah. Kecil ya, Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil. Beliau berdiri itu sama dengan orang besar jongkok. Ya, jadi kecil beliau ini, Abdullah bin Mas'ud. Jangankan itu, apa namanya? Kalau kita sekarang nih pohon markisa tahu kan? Tanaman merambat markisa, ya, kan merambat itu. Maksudnya kalau nggak dikasih tonggak dia muter-muter aja di situ. Kan begitu ya. Nah, pohon arok itu seperti itu, pohon siwak. Pohon siwak arok namanya. Pohon arok itu seperti pohon markisa. Kalau yang kita ambil yang warna coklat itu akarnya. Nah, kalau batangnya itu warna hijau seperti pohon markisa, seperti itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud bisa naik ke pohon itu. Berarti saking apa? Saking kayak kurus beliau itu. Nah, kemudian ketika beliau naik di pohon arok tersebut, ada angin, ketiup angin, tersingkap sarung Abdullah ibn Mas'ud. Para sahabat tertawa sebagian. Kata Rasulullah, apa yang kalian tertawakan? Apakah karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud? Sungguh, 2 betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat nanti di mizan daripada gunung Uhud. Nah, lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Nah, jadi beliau kecil, Abdullah bin Mas'ud ini, dengan itu apa? Ya, sekarang kita syahid, letak pendalilannya apa? Syahid bahasa Arabnya, kalau letak pendalilan gitu ya, bahasa Arabnya apa? Syahid. Di sini ya. Kalau ilmu nahu, syahid dalam ilmu nahu, syahid dalam dalil. Pendalilannya adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau meninggalkan puasa sunnah. Ya. Beliau mengatakan Al-Qur'an ahabbu ilayya minas shiyam. Al-Quran lebih aku cintai daripada puasa sunnah. Kalau beliau puasa sunnah, jadi kan ada orang kalau puasa agak lesu, ya kurang semangat, ya kadang jalannya miring-miring dikit. Nah itu kalau ada sebagian orang kayak gitu, ada sebagian orang kalau dia berpuasa tuh enteng badannya, semakin lincah gerakannya, main bola lagi. Pernah lihat Ustaz Syuhada tuh, Masya Allah tuh, luar biasa Ustaz Syuhada, hafizahullah. Nah, malah tanding. Ya, hafizahullah, Allah jaga beliau. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada orang yang puasa, dia semakin kuat badannya ada, ya semakin sehat badannya ada. Nah, Abdullah ibn Mas'ud, kalau beliau puasa, tadi Anda bilang karena fisik beliau kecil, jadi kalau beliau puasa tambah lesu beliau. Malas bawaannya. Jadi untuk baca Quran enggak masuk ke dalam hati. Ya, wal Quran ahabbu ilayya. Kata Abdullah bin Mas'ud, Quran lebih aku cintai, lebih. Jadi ibadah membaca Quran itu lebih masuk ke dalam hati daripada ibadah puasa sunnah. Beliau tinggalkan puasa sunnah, beliau beralih untuk membaca Quran. Tapi orang motong untuk itu gitunya. Ya. Kalau yang terbaik tentunya puasa juga, dia baca Quran juga yang terbaiknya. Tapi saya emang nggak puasa lah, saya baca Quran. Baca Quran tuh gitu. Nah, kemudian ya gitu juga. Terkadang kita harus menimbang ya. Mungkin dengan seseorang dia
eh tadi misalnya puasa, dia nggak bisa berbakti pada orang tua, dia jadi malas mencari nafkah, nah yang seperti ini jelas tinggalkan itu. Dia dahulukan yang wajib, iya kan? Birrul walidain. Dia mencari nafkah, apa hukumnya? Wajib tuh. Kalau malas-malasan ya dia meninggalkan yang wajib dan mendahulukan yang sunnah. Baik. Nah, banyak contohnya. Baik. Kemudian, jadi cari taksirul amal alal qalb. Cari amalan yang itu bisa masuk ke dalam hati, itu yang paling afdol bagi dia. Ya, karena amalan yang itu meningkatkan kualitas ketakwaan dia kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, cintanya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, inabah, raghbah dan rahbahnya kepada Allah, itu justru yang mengkali lipatkan derajat pahala amal tersebut. Jelas ini insyaallah? Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apakah puasa beliau lebih banyak daripada Abdullah bin Amr bin As? Salat beliau apakah lebih banyak daripada Abdullah bin Amr bin As? Enggak. Abdullah bin Amr bin As, puasa beliau lebih banyak daripada Abu Bakar. Abdullah bin Amr bin As puasanya setiap hari. Salat tahajudnya dari ba'dal isya sampai subuh. Abu Bakar seringnya salat tahajudnya itu bahkan ba'dal isya. Abu Bakar seringnya salat tahajudnya itu ba'dal isya. Bukan akhir malam tuh. Ba'dal isya. Baik. Ada beberapa sahabat seperti itu. Nah, tetapi continue tadi, kemudian masuk ke dalam hati. Dikatakan kemudian berkata mereka para ulama, mafaqah. Abu Bakrin bikathrati siyami wala shalah, walakin syai'un waqara fi qalbi Abi Bakar. Tidaklah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau menjadi yang terbaik. Beliau melampaui para sahabat karena banyaknya puasa dan sholat, enggak, tetapi karena sesuatu yang ada di dalam hati Abu Bakar. Yang ada di dalam hati Abu Bakar, kekuatan cinta, takut, khosyah tadi, kemudian raghbah, warahbah, kekuatan ikhlas, ya, nah, kekuatan tauhid. Nah ini, jadi mana yang bisa lebih menggerakkan hati, itu yang paling afdolnya. Jelasnya, ada orang memang dia dia nggak berubah. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja nggak mengubah akhlak dia. Ya, seharusnya lebih lah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai sholat, seperti itu. Nah, ini yang ketiga ya. Yang keempat, munasabatuhu lil waqti, yaitu disesuaikan dengan waktu yang afdol. Misalnya, mana yang lebih afdol ketika seseorang dia mendengar azan? Apakah menjawab azan atau berdoa? Atau berzikir? Atau baca Quran? Ya, menjawab azan. Jadi, mana waktu yang dilihatkan kesesuaian waktunya gitu ya. Baik. Ba'dal azan, antara azan dan qomat, mana yang lebih afdal? Baca Quran atau berdoa, Bang Felis? Berdoa. Ya, karena salat da'awat la turad, 3 doa yang tidak ditolak, diantaranya adalah ma bainal adzanain, ya, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat. Ya, begitu tuh. Kemudian misalnya ketika disebut nama Nabi SAW, mana yang lebih afdal? Kita mengucapkan salawat atau la ilaha illallah? Afdalul zikir apa? La ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Tapi ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, yang paling afdal pada saat itu kita sebut adalah salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini ya? Baik. Jadi mana yang lebih sesuai dengan waktu? Nah, di akhir malam, ya, misalnya di akhir malam dia sudah selesai sholat tahajud, ya, apa yang terbaik? Baca doa, apalagi istighfar. Nah, beristighfar ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun wal mustaghfiruna bil ashar. Allah sebutkan beberapa kali, ya, yang terbaik di waktu sahur. Makan sahur itu tuh enggak lama. Ya, wabil ashar hum yastaghfirun, kata Allah, wahum mustaghfiruna bil ashar. Ya, ashar, sahur.
Sahur itu waktunya paling 15 menit. Ya, makan Rasulullah nggak pernah lama-lama, nggak pernah sejam, nggak pernah lama-lama. Ulama dulu makannya, ya mereka untuk menghemat waktu ya, eh, air air di gelas, masukin biskuit roti ya, kemudian dikocok udah minum, itu udah minum sama kandah selesai. Memang kayak gitu untuk menghemat waktu. Terkadang mereka disuapin sama istrinya, kadang disuapin sama anaknya, ya sama budaknya. Nah, apa namanya? Kok kesana kita tadi? Tadi apa? Ya, afdal waktu. Jadi wabil ashar. Waktu sahur itu nggak lama, 15 menit kurang lebih. Nah, itu udah pakai soto, udah minum ini, ya. 15 menit, mungkin 10 menit lah, 15 menit lah kita ambil ya. Nah, itu waktu untuk kita beristighfar. Banyak-banyak kita beristighfar. Itu waktu terbaik. Wabil asharhum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Wahum mustaghfirun bil ashar. Kan gitu ya. Baik. Jadi sesuaikan dengan waktu, sesuaikan dengan keadaan, itu yang terbaiknya. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling sesuainya dengan hadis Nabi SAW. Yang paling sesuainya dengan hadis Nabi. Oh, ini nanti juga akan dibahas, tapi sedikit aja saya sampaikan. Yaitu apa? Sebagian orang berdoa dengan berbagai macam doa ya. Yang terbaiknya adalah yang datang dari Nabi SAW, yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Kemudian yang berikutnya adalah disesuaikan dengan kemampuannya. Disesuaikan dengan kemampuannya. Jangan dia melakukan hal yang itu di luar kemampuannya. Setelah itu ada perasaan sedikit menyesal, ada perasaan sedikit menggerutu. Nah, yang seperti ini tidak baik nih. Jadi harus dia lapang, nggak perlu dia memaksakan sesuatu. Dia pokoknya harus ngalir. Beribadah itu harus mengalir. Nah, barakallahu fikum. Ada yang sholat di malam 27 Ramadan dari ba'dal isya sampai sahur nih, sampai jam 4. Pas waktu syuruk dia ngelihat ke timur, caang matahari, serap. Wah, iya mah Lailatul Qadar, kenapa teh? Dia sedikit merasa apa? Dia sedikit merasa menyesal nih. Ya kecewa, ya. Nah, dia memaksakan diri, nggak boleh seperti itu. Kalau memang akan membuat dia seperti itu, jangan dia paksakan seperti itu. Nah, sesuaikan dengan kemampuan. Oke. Nah, sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang amalan yang paling afdal setelah amalan-amalan wajib. Ya, jadi sebelumnya kita pun tadi Anda sampaikan, kita harus tahu tentang hukum satu amalan, apakah dia wajib atau sunnah untuk keadaan seperti ini nih. Kalau kita terbentur mana antara dua amalan, ya, dua amalan ini mana yang paling afdalnya. Nah, kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang fardu, mana yang wajib. Wajibnya pun ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kemudian ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghair muakkadah. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Juraij. Apa Juraij? Siapa Juraij? Juraij. Ya. Nah, Juraij dia yang lebih mendahulukan sholat sunnah daripada panggilan uminya, dari panggilan ibunya. Ya Juraij. Dia bilang di dalam hatinya, Allahumma ummi aw salati. Ya Allah, ini aku dahulukan panggilan ibuku atau sholat. Dia sholat terus nih. Sekali ibunya sabar. Besoknya panggil lagi. Ya Juraij. Dia lebih mendahulukan sholatnya daripada panggilan ibunya. Yang ketiga, ya Juraij, gitu lagi. Akhirnya ibunya kesal nih. Doa keburukan untuk anaknya. Ya Allah, jangan kau matikan dia sampai dia
sampai dia terburukkan, dia diperburuk oleh wanita pezina. Nauzubillah, ya, itu juga dosa, doa nggak bagus juga. Tapi memang doa orang tua sekalipun keburukan, bukannya doa kebaikan, doa keburukan pun itu kena juga tuh kalau mendoakan anaknya. Kata Rasulullah SAW tadi ya, 3 doa yang tidak ditolak. Di antaranya adalah doa ul walid ala waladihi, doa keburukan orang tua untuk anaknya. Selain doa kebaikan orang tua untuk anaknya. Jadi harus ngomong yang baik-baik. Ya, jangan sampai kata Rasulullah SAW ada satu kata terucap dari ayah atau ibu yang bertepatan dengan waktu ijabah, waktu dikabulkannya doa, sehingga terkabulkan doa orang tua tersebut. Hati-hati dalam berbicara. Terkadang bukan doain anak aja nih, apapun itu, ya apapun itu nggak boleh ngomong apa istilahnya sompralnya. Jangan ngomong yang nggak dia pikirkan terlebih dahulu, nanti akan berefek penyesalan lah intinya. Baik. Nah, akhirnya Juraij gimana? Juraij digoda. Jadi ada wanita pezina paling cantik, paling jago ngerayu. Dia ini ditantang. Memang udah ada dulu tantangan jelek kayak gitu ya. Nah, ini ditantang oleh teman-temannya. Kalau engkau bisa menggoda Juraij, memang kamu ini yang paling hebat ya memang. Ya, dia menggoda Juraij ini, nggak bisa goda Juraij. Juraij tetap dia dengan ibadahnya, nggak terayu dia, nggak tergoda dia. Nah, ini coba ya, nih ahlul kitab dulu, mereka hanya bisa beribadah di kuil saja tuh. Mereka nggak bisa di rumah, bebas di kamar, nggak bisa. Mereka hanya bisa beribadah di mana? Di kuil mereka saja, di gereja mereka saja. Nih, berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW, dimanapun mereka, pinggir jalan kah, di gor, di lapangan, di kebun, di hutan, bisa untuk ibadah. Tuh. Tidak tergoda Juraij, malu wanita ini. Akhirnya dia berzina dengan seorang penggembala, kemudian hamil. Kata masyarakat, dari siapa ini? Oh, dia melahirkan. Dari siapa ini? Juraij. Wah, langsung dihancurkan apa? Kuil Juraij. Ya, kemudian Juraij didatangkan. Kata Juraij, biarkan aku sholat dulu 2 rakaat. Nah, ini ada pertanyaannya. Apakah umat terdahulu sholat? Sholat. Apakah umat terdahulu wudu? Wudu. Ya, Juraij berwudu kemudian sholat. Tetapi wudunya belum tentu sama dengan wudu kita. Sholatnya mereka dulu belum tentu sama dengan sholatnya kita. Kemudian Juraij sholat 2 rakaat. Mana bayinya? Kata Juraij. Kemudian ditusuk dengan telunjuk beliau ke perut bayi ini, dan Juraij berkata, man abu, siapa ayahmu? Kemudian berkata bayi ini masih merah nih, abi ar-ra'i, ayahku si penggembala. Orang pun terkejut kan melihat itu bayi yang masih merah, yang harusnya belum bisa ngomong, dia bisa ngomong nih. Ini diantara mukjizat nih. Karomah, kalau selain Nabi namanya apa? Karomah ya. Kalau Nabi namanya mukjizat, kalau selain Nabi namanya karomah. Kalau kafir, ada juga orang kafir nih, namanya sihir. Jelas? Nah, ini bedanya nih. Kalau Nabi namanya mukjizat, kalau selain Nabi, wali, para wali Allah itu namanya adalah karomah. Kalau karomahnya nggak bisa diajarkan, Dia misalnya pernah dikadek kuat gitunya, kemudian dia nggak bisa mengajarkan ilmu kebal tersebut kepada orang lain, ya, kepada santrinya. Saya kemarin dikadek kuat, buka pondok pesantren tauhid, ya, anak bisa, ya, untuk mengajarkan apa? Ilmu kebal, ilmu tenaga dalam, itu pastikan itu datang dari setan, ya. Dari setan, itu ilmu setan. Kalau seandainya ilmu tersebut adalah benar, hak, baik, tentunya akan Allah berikan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Gak perlu capek-capek ngasah pedang, pakai helm besi, pakai baju besi, langsung aja Rasulullah pakai tenaga dalam ya. Dan selain mau berkumpul Abu Jahal semua, tinggal hiji-hiji. Itu datang dari setan. Pada pesantren yang seperti itu pakai nama apa? Al-Quran, pakai puasa, pakai sholat, ya, pakai zikir. Nah, betul. Sampai mana kita tadi? Juraij ya. Nah, Juraij.
Ada berapa dalam hadis Nabi anak bayi yang bisa berbicara sejak dia bayi? Siapa aja? Ada 4 yang Anda tahu. 3 siapa aja? Ya, siapa tadi? Ya, yang dari keluarganya Fir'aun. Dari keluarganya Fir'aun. Bukan. Yang apa? Pembantu Fir'aun, bukan Mistah ya. Mistah. Bakar. Yang mau dibakar. Mistah. Bukan Mistah. Itu yang lain dulu. Yang pertama tadi ini ya, Jurei. Yang kedua Nabi Isa. Yang ketiga itu tadi. Yang Anda tahu Ashabul Ukhdud ini. Ya, Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud. Nah, ini ada seorang ibu yang dia membawa bayinya ya. Kalau yang masih membela anak, yang masih membela si Gulam, si anak Gulam, ini kisahnya panjang lagi kalau ceritain dari awal lagi nih. Kalau masih membela si pemuda ini, maka masuklah ke Ukhdud. Ya. Akhirnya orang-orang masuk ke Ukhdud banyak nih, ke lubang berisi api. Ada seorang ibu bawa anaknya bayi. Ragu-ragu dia nih masuk enggak, dia sayang sama anaknya. Nah, diperkuat oleh anaknya, ibu masuk aja. Umi masuk aja. Nah, dia masuk ke dalam lubang tersebut dan berbicara nih. Ini yang ketiga. Yang keempat, ketika ada seorang ibu sedang gendong bayinya, sedang nyusuin bayinya, lewat di depannya seorang pemuda gagah, ganteng, pakai kuda, baju bagus, banyak pengikutnya. Allahumma ja'al ibni mithlah. Ya Allah, jadikanlah putraku seperti orang itu. Melepaskan mulutnya, dilepaskan dari asi ibu tersebut dan bilang, Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti orang itu. Kaget ibu ini, bisa ngomong. Kemudian tiba-tiba datang lagi seorang yang terhina, bajunya jelek, kemudian orang ini nggak dianggap, mungkin dibilang ya, dibilang orang apa? Dibilang kayak orang yang nggak dilihat oleh masyarakat lah, seperti Uwais Al-Qarani. Itu ya Amirul Mukminin, apa urusan kau dengan Uwais? Dia tuh orang terbuang, orang terpinggirkan bagi kami, bahkan orang gila. Dibilang gila, majnun. Ada majnun. Baik. Allahumma la taj'al ibni mithlah. Ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti dia. Ya. Anak ini kemudian melepaskan mulut dari si ibunya, kemudian bilang, "Ya Allah, jadikan aku seperti dia." Bisa ngomong lagi. Nah, ini hadis ya. Kenapa? Kenapa? Kok bisa seperti itu? Ya, jadi bayi ini ketika sang ibu dia melihat secara zahir orang ini dia diberikan kenikmatan dunia, kemudian orang ini banyak pengikutnya, bajunya bagus, kaya, ganteng semuanya, tapi dia kafir. Dia kafir. Ya, kayak Korun nanti. Nah, kalau yang satu lagi dia terhina tapi dia muslim, kayak Uwais Al-Qarani. Ya, nah jadi ini tanda apa namanya bayi yang bisa bicara ya sejak kecil. Nah, wa amma ma sa'alta anhu min afdalil a'mal ba'dal fara'id fa innahu yakhtalif bi ikhtilafin nas fima yaqdiruna alaihi wa ma yunasibu awqatihim fala yumkinu fihi jawabun jami'un mufassalun likulli ahad. Masyaallah. Ini fikihnya Syekhul Islam. Sedangkan yang kau tanyakan tentang amalan yang paling utama, yang paling afdal setelah amalan wajib, ini berbeda-beda. Ya, nggak sama manusia, kekuatan mereka nggak sama, waktu mereka pun nggak sama, maka tidak mungkin untuk diberi jawaban umum terperinci untuk setiap orang. Jadi masing-masing apa? Ya, masing-masing beda gitu. Dari sisi kekuatan, tadi Abdullah bin Mas'ud, beliau lebih afdal tentunya apa? Quran daripada puasa gitu ya. Ada sebagian orang betul-betul dia menikmati sholat, dia terus sholat. Ya, datang ke masjid ada yang jam 9, ada yang jam 8, dan dia terus sholat, dia menikmati betul sholat itu. Ya, ada yang berpuasa terus, ya, dia menikmati puasa itu. Betul-betul dia bisa menahan laju setan dalam tubuhnya.
Ya, inna syaitana yajri, lari berarti ini. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia di mana di sana ada pembuluh darah. Ya, di mana ada pembuluh darah, di sana ada setan tuh di dalam tubuh kita nih. Ya, kalau seseorang makan, tentunya apa? Peredaran darahnya semakin kencang kan gitu ya. Kalau dia puasa, peredaran darahnya kan nggak begitu kencang, lambat dia, letoy dia. Apa namanya, setan ini mengalir di tubuhnya. Dia bisa menahan dan dia menikmati itu. Dia menikmati itu. Ya, tetapi memang ada fitnah, ada ujian. Ya, ketika dia mau mengamalkan seorang pemuda yang belum menikah, ketika dia mau mengamalkan hadis tersebut, justru syahwatnya semakin naik di saat apa? Awal-awal dia berpuasa. Ini ujian ini. Ini fitnah, maksudnya ini bisikan was-was dari syaitan semakin kuat nih. Enggak apa namanya, enggak mempan ke saya macam. Nah, enggak seperti itu. Dia tetap harus lanjutkan apa? Puasanya tersebut sampai dia tidak mendapatkan was-was syaitan itu. Was-was syaitan itu bisa mengalahkan apa? Was-was syaitan, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman lam yastati fali bisawm fa innahu lahu wija. Siapa yang belum bisa menikah maka berpuasalah karena itu tameng untuk kalian. Ya, jelas insyaallah ya. Ini disebutkan oleh banyak para ulama. Kadang ada fitnah, ada ujian. Baik. Seperti seseorang yang dia meninggalkan pekerjaan haramnya. Terkadang ada kesulitan setelah itu. Ya, tapi pasti sebenarnya Allah akan berikan jalan keluar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan yang lebih baik daripada itu. Tapi ini waktunya masih ada enggak nih? Masih ya? Setengah 9. Tuh. Nah, kasih ini aja dikit. Kasih sedikit ucapan Syekhul Islam, lakin mimma huwa kal ijma. Tetapi ini mirip ijma, tapi enggak ijma sebenarnya. Ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi sedikit ya khilaf tersebut. Makanya Syekhul Islam bilang ini seperti ijma. Di kalangan para ulama billah, al-ulama billah wa bi amrihi. Nah, ini Masya Allah, ini fikih Syekhul Islam nih, kalimat ini. Mana sering kita dengar kalimat ulama billah, ya enggak? Ulama billah wa bi amrillah. Nah, jadi ulama mereka yang betul-betul berpegang dengan beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini enggak sombong, ulama ini enggak sombong. Dia selalu mengembalikan setiap urusan ilmunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sulit, yang pertama dia lakukan berdoa, ya dia meminta pertolongan dari setiap fatwanya, amalnya, itu billah. Wa amrih, yaitu dia yang ulama ini yang selalu menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya ini namanya ulama rabbani. Ulama rabbani, dia yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan ilmunya. Dia yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna rabbani. Jadi enggak dia berbicara tentang agama ini kecuali memang yang itu sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya. Jelas ini ya. Nah, bi'abdillah. Anna mulazamata dzikrillahi daiman huwa afdalu ma syaghala al-'abdu bihi nafsahu fil jumlah. Nah, sampai sini kita berhenti. Ya, bahwasanya seseorang dia continue, terus-menerus menjaga zikir, ya, menjaga zikir itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik untuk seorang hamba menyibukkan dirinya secara umum. Secara umum. Jadi zikir adalah amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib. Secara umum nanti diperinci zikirnya seperti apa sih zikir itu? Bagaimana zikir? Zikir lepas, ada zikir muqayyad, ada thalabul ilm, ada amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ada baca Quran. Itu semua terkumpul pada kalimat
zikir, wala dzikrullahi akbar, dan berzikir itu yang paling besarnya. Baik. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, jadi kenapa ada berhenti sampai sini? Dari sekarang banyak zikir ya. Banyak zikir. Barakallahu fikum. Silakan. Waalaikumsalam. Saya sampaikan bahwa salat itu masjid adalah wajib ya, Ustaz, ya. Nah, Maka kita berarti harus lebih peka dengan dia di mana kita berada gitu. Ya. Misalnya kayak saat ini gitu, misalnya kita nih apakah secara fikih ini masjid gitu sehingga kita setiap datang sini harus datang masjid. baik. Atau yang kayak pasar baru, masjid Pasar pasar baru di atas Nah. lantai 7 itu kan Baik. apakah serupa juga itu Barakallahu apakah fikum. masjid? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Nah, ini Anda pernah Anda tanyakan ini kepada Syekh Abdul Razak waktu itu. Ya, kepada Syekh Abdul Razak. Ya Syekh, gimana sebagian masjid di negeri kami itu bukan punya tanah sendiri, bukan wakaf gitu. Jadi punya perusahaan, kapan perusahaan mau dihancurkan, kemudian diganti bangunan lain, kan kayak gitu ya di perusahaan-perusahaan atau di Anda sebutkan lagi beberapa lah yang maksud contoh-contoh masjid di negeri kita. Kemudian beliau menjawab, selama itu bangunan dibuat untuk beribadah kepada Allah khusus, maka dia mempunyai hukum masjid. Seperti itu. Ya, setiap bangunan dibangun secara khusus untuk beribadah kepada Allah, maka hukumnya masjid. Nah, misalnya kalau nggak ada, ini sekarang uruf, jadi dikembalikan ke kebiasaan, dikembalikan ke adat, karena tidak ada syarat-syarat masjid itu harus wakaf, masjid itu harus di tanah, masjid itu harus kayak gitu, nggak, maksudnya nggak ada syarat-syarat itu gitu. Jadi selama satu bangunan dibangun khusus, bangunan tersebut dibangun khusus untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat 5 waktu di sana, entah ada khutbah Jumat atau tidak, kan ada juga ya musola istilahnya ya, musola itu mempunyai hukum masjid, kata beliau. Itu mempunyai hukum masjid. Nah, nggak boleh orang jual beli di sini, nggak boleh seorang mengumumkan benda hilangnya di sini. Nah, karena sudah kebiasaan kita, tempat ini sudah dijadikan tempat khusus untuk ibadah. Kan kita nggak gantung-gantung baju juga di sini ya, untuk berjualannya nggak. Nah, untuk ibadah. Barakallahu fiik. Nah, ya, fadhol. Jadi kayak afat sedikit, Muhalis. Nah, fadhol. Lanjutin tadi. Ya memang ada di sana ada pendapat lain, ya di sana ada pendapat lain, sehingga bahkan sebagian berpendapat ketika masjid, ya wakaf untuk masjid nih, satu tanah wakaf untuk masjid, kan nggak semuanya dijadikan bangunan masjid kan, ada sebagian dipakai untuk usaha masjid, jadi warung, ada sebagian untuk parkir, kan gitu. Berarti kalau seandainya semua tanah tersebut hukumnya masjid, nggak boleh dong ada bentuk usaha apapun, untuk usaha dagang kayak gitu, jual beli di tanah wakaf masjid, karena mereka menghukumi itu sebagai masjid. Nggak boleh juga ada parkir di sana, tempat parkir di sana. Kenapa? Orang meludah di sana. Apa hukum meludah di masjid? Kan nggak boleh, ya nggak? Nggak boleh seorang meludah di masjid. Tapi boleh nggak kita meludah di tempat parkir? Boleh kan? Berarti kita tahu itu adalah bukan masjid. Jadi kembali ke urf, gitu maksud anak. Ya, kembali sesuatu itu kepada kebiasaan adat kita. Ya, memang ini wakafnya untuk masjid. Tamannya apa semua. Tapi kan nggak kita hukumi itu masjid, ya nggak? Ya. Masjid itu hanya di wilayah bangunannya saja, tangganya aja bukan termasuk dari masjid tuh. Masih boleh orang jualan di tangganya, naik ke terasnya sedikit, halamannya sedikit, itu udah masuk masjid karena orang sholat di situ. Ya, serambi masjid itu masuk masjid tuh. Tapi kalau pas tangganya kan ada tulisan batas suci kan gitu ya. Nah, udah batas suci berarti Anda sudah memasuki wilayah masjid, keharuman masjid udah berlaku nih. Kita baca Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, keluar dari situ kita baca. Betul ya?
Ya terbalik ya. Kita baca Allah maftali wa rahmatik, kita keluar dari surah Allah saluka min fadlik. Jadi maksudnya sudah kebiasaan tersebut ada, kita rasakan gitu ya. Bukan ini nggak di pembatasan tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis Nabi, tidak ada dalam bahasa Arab, maka kembali ke uruf. Seperti jarak safar, lamanya safar, itu nggak ada dalam Al-Qur'an, nggak ada dalam hadis Nabi, nggak ada dalam bahasa Arab, maka kembalikan ke uruf. Nah, seperti itu syariat ini. Misalnya nafkah untuk anak, istri. Nggak ada batasan dalam Al-Qur'an harus makan ayam seminggu sekali, nggak ada kan? Ya, nggak ada. Jadi nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, nggak ada dalam bahasa Arab. Jadi kembalikan ke urf. Kalau urf daerah situ makan pakai tahu dengan sambal sudah memberi nafkah, sudah dikatakan normal, ini sudah segitu, gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, silakan Bang Felis. Soal saat beramal ibadah kita tidak lapang atau menggerutu gitu. Nah, kalau misalnya kita masih dalam rangka melaksanakan amalannya, gimana Ustaz? Apakah diteruskan kita lawan atau kita batalin? maksudnya ngantuk atau apa? Misalnya lagi berpuasa sunnah, Nah, misalnya di tengah-tengah atau di saat lagi kan panjang puasanya, misalnya ada kedatangan tamu misalnya. barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Ada contohkan tadi ngantuk aja pas sedang sholat ya, itu mah langsung datang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung tidur. Segerakan selesaikan sholatnya langsung tidur, jangan dia lanjutkan lagi tahajudnya itu, ya harus tidur. Karena kata Rasulullah SAW, dia maunya zikir, tapi dia subuh nafsah, dia menggerutu, jadinya dia mencela dirinya sendiri. Ya, jadi nggak baik itu jadinya tuh. Nah, kayak tadi seperti yang disebutkan oleh Bang Felis, dia sedang berpuasa, tiba-tiba datang tamu kawan. Di sini lebih afdal dia untuk menjamu tamu daripada dia berpuasa sunnah. Ini fikihnya. Makanya mana yang lebih utama nih? Jadi amalan wajib menjamu tamu dengan puasa sunnah kayak gitu. Gitu ya. Misalnya dia puasa, terus nggak sadar dia paginya olahraga lah, fitness, bisa nge-gym, kan butuh minum, butuh makan. Kalau nggak menggigil badan dia merasa agak menyesal. Nah, yang seperti ini harus dia batalkan, nggak boleh dia lanjutkan. Barakallahu fiikum. Silakan. Ada yang lain? Cukup? Oh ya, silakan. Satu lagi. Tadi soal membahas soal Jumatan, iya. Soal Jumat, kalau misalkan masbuk Nah, kelas 1 rakaat itu gimana? ya kalau dia musafir atau enggak? Bukan musafir. Enggak musafir. Qadarullah itu. Aduh, kemana wae. Nah, ya jadi intinya sih kalau Jumat itu dia harus gini ya. Harus dia munculkan dalam hati, Jumat itu hari spesial. Ya. Jumat itu hari yang istimewa. Jadi ketika sejak sholat subuh aja kita sebenarnya harus mencari masjid, baiknya ya. Kita harus mencari masjid yang di sana diamalkan sunnah. Rakaat pertama yang dibaca apa? As-Sajdah. Rakaat kedua dibaca apa? Al-Insan. Karena sholat terbaik dalam satu pekan adalah sholat subuh di hari Jumat. Kita ke masjid ini qul ya kafirun lah, Azalzalah, Al-Qari'ah. Aduh, sayang, kita hari Jumat itu hari istimewa. Hari istimewa, kita harus cari. Ya kita usahalah sedikit 2 km kita pakai motor, pakai mobil, kemana yang bisa mengamalkan apa? Sunnah tersebut. Memang istimewa itu kita lakukan, kita beribadah. Emang boleh kita melewati banyak masjid, nggak sholat di masjid kampung kita? Boleh, banyak lagi di zaman Nabi SAW seperti itu. Ya mereka para sahabat tahu Masjid Qiblatain yang umroh ya, ada Masjid Qiblatain itu namanya Masjid Bani Salimah. Ada yang lewat Kuba lagi. Kuba jauh lagi dari Kuba.
Mereka kalau sholat subuh sekalipun jam 3 malam udah ke Masjid Nabawi itu. Ya, jadi ketika mereka pulang tuh melewati Masjid Kuba, melewati Masjid Kiblatain. Orang-orang Bani Salimah, orang kampung sana sholatnya di Masjid Nabawi, nggak di Masjid Kiblatain itu. Nah, maksudnya boleh kita mencari mana yang lebih afdal di sana, gitu ya. Nah, jadi dan belum ke sana jawabannya nih. Jadi kita tanamkan kita ini harus hari tersebut hari istimewa karena kita berpahala, baju beda, ya, makanan beda, lebih istimewa daripada hari-hari biasa. Kalau hari Ahad lebih istimewa daripada hari Jumat, nah itu berbahaya. Benar ini. Iya kan? Iyalah, kan apa namanya? Kenapa? Karena hari Jumat hari yang paling istimewa bagi Id. Kita kalau hari Id gimana? Makanannya bagus kan? Makannya istimewa kan? Enggak ada Id cuman makan biasa aja. Dia harus lebih istimewa kan begitu? Sunnahnya kan? Iya kan, sunnahnya kayak gitu. Yaumu aklin wa syurbin wa dzikrilillah, hari makan-makan, minum-minum, hari mengingat Allah, nggak boleh puasa karena memang hari raya. Ya. Hari raya itu mah hari kemenangan, mungkin hari tanggal 1 Syawal ya. Hari Idul Fitr. Enggak, Ayyamul Id, hari Id, Yaumul Id dalam hitungan pekan adalah hari Jumat. Dalam hitungan tahun Idul Fitr dan Id Al-Adha. Ya. Jadi kalau hari Sabtu siapa yang Id? Yahudi. Kalau hari Ahad siapa yang Id? Nasrani. Masa kita lebih membesarkan hari mereka? Ya. Nah, jadi mereka para sahabat seperti itu. Makanan mereka lebih istimewa daripada hari-hari biasa. Nah, hadisnya seperti itu di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari. Nah, pakaian mereka lebih istimewa daripada hari-hari biasa. Barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya apa tadi? Jumatan. Wah, ini enggak istimewa tuh hari masbuk mah. Ini karena uzur atau karena apa? Jadi waktu sholat tiba-tiba ada yang nyeruduk gitu. Nyeruduk Gitu. Nyeruduk. Oke, nah, intinya sih nggak apa-apa, dia cuma sempurnakan aja sholatnya. Ya, dia dapat 1 rakaat, tambah 1 rakaat lagi. Terlebih kalau ada uzur, nggak ada masalah sama sekali. Nah. Iya, tapi sebagian ulama kayak gini. Kalau nggak dapat khutbah Jumat, udah nggak dapat Jumatan. Tapi sebagian ulama tetap mengatakan sekalipun nggak dapat khutbah Jumat, dia mendapatkan 1 rakaat saja, dia sempurnakan. Nah, baik, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.